Wali, satu di antara tingkat keberhasilan pemerintah, apapun pemerintah kota, pemerintah kabupaten adalah pertanggungjawaban penggunaan keuangan, Pak. Yang kemudian masing-masing akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan bagaimana bisa cerita Pak Wali mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara di Kota Kendari, Pak? Ini kan amanah ya. Ya. Sehingga setiap amanah kan harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan tidak hanya di dunia, tapi di akhirat nanti juga kita mempertanggungjawabkan ini. Alhamdulillah. Untuk urusan administrasi, keuangan, Kota Kendari tercatat sudah 9 kali berturut-turut wajar tanpa pengecualian. 9 kali ya? 9 kali. Artinya proses penggunaan uangnya itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Bahwa apakah di dalamnya ada sesuatu, ya tentu relatif ya. Tapi secara administratif kita bisa mempertanggungjawabkan. Dan kami sudah alhamdulillah merasakan betul suasana. Itu kuncinya apa Pak Wali, Pak? Kuncinya bisa 9 kali ini gak main-main loh, ini 9 kali itu banyak. Kuncinya apa yang Bapak lakukan? Saya kan latar belakang ekonomi ya, dan manajemen. Jadi sebenarnya satu Pak, kalau saya ada 2 kunci untuk kemudian menata sesuatu. Kita pastikan orangnya dan bangun sistemnya. Orang dan sistemnya. Jadi orangnya kita ajak untuk berubah. Karena saya sampaikan begini, seringkali saya ngobrol sama kepala dinas, sekda dan beberapa teman-teman di pemerintahan. Saya sampaikan begini, kalau sekedar mengganti orang, menggeser orang itu pekerjaan mudah. 5 menit kita buat surat selesai SK kan ya. Tapi menurut saya kita baru bisa dibilang melakukan sesuatu itu kalau kita bisa merubah orang. Dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak disiplin menjadi disiplin, dari berkinerja kurang, kemudian jadi produktif. Kan itu Pak, saya kira sebuah capaian itu seperti itu. Jadi saya ngajak mereka, ayo mari. Bahkan di tengah COVID kemarin, kan semua orang drop nih. Secara mental kita tidak ngerti mau berbuat apa, mau bertanya ke siapa. Tidak ada contoh kan. Tapi ada yang saya sampaikan ke mereka. Saya bilang begini, kita sedang bertemu dengan situasi di mana kita punya pilihan. Kita boleh memilih menjadi orang yang pasrah, diam, dan kemudian menerima kenyataan, atau kita bisa memilih menjadi orang yang tidak mau mati sebelum ajal. Tidak mau mati sebelum ajal. Wah, luar biasa ini. Kita berbuat aja. Memang tidak ada yang bisa kita pastikan akan berhasil. Tidak ada yang kita pastikan bahwa ini akan menjadi solusi. Tapi minimal kita dianugerahi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, akal dan nurani. 2 itu saya bilang, pakai aja 2 ini. Pakai akal sehat kita, dan kemudian gunakan nurani kita. Selama kita berpegang kedua hal ini, selamat kita. Itu orangnya. Kalau sistemnya Pak? Nah, yang kedua saya bilang bangun sistemnya. Karena sebaik apapun orangnya, kalau sistemnya tidak tertata, kita tergantung sama orang nantinya. Ada kesempatan berarti. Orangnya pergi, kita mulai dari nol lagi. Orangnya pergi, berganti, kita mulai nol lagi. Karena sistemnya kita nggak bangun. Makanya saya bilang kita bangun sistem. Kita benahi orangnya, kita bangun sistemnya. Alhamdulillah dengan 2 pendekatan itu, alhamdulillah sekarang kita saksikan perubahannya. Dan saya nggak capek Pak. Kenapa? Karena kita bangun sistem. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa kalau mohon maaf ya, saya nggak memilih termasuk orang yang nggak bisa marah. Gitu ya Pak ya? Nggak bisa marah, karena menurut saya marah itu capek Pak. Energinya ya Pak ya? Energinya jadi negatif, kita juga terkuras, dan mungkin yang kena juga bisa negatif terimanya. Dongkol misalnya, dan seterusnya. Akhirnya jadi tidak produktif. Saya bilang begini, kalau untuk membuat orang kerja, nggak usah dimarahi. Paksa, buat sistem yang dia mau tidak mau harus produktif. Nah, akhirnya kita buat kayak tadi, sistem yang kemudian orang nggak bisa bohong. Untuk urusan KTP tadi, saya bilang umumkan belangkonya. Sederhana, umumkan belangkonya. Berapa hari ini belangko yang tersedia? Berapa yang terpakai? Berarti itu sisanya besok. Sehingga tidak ada lagi alasan kalau mengurus KTP belangko habis. Transparan aja. Itu Pak, salah satu caranya.